Pada video sebelumnya, saya bercerita tentang salah satu alasan munculnya asesmen kompetensi minimum, yaitu asesmen yang dilakukan sebelumnya, ujian nasional, telah memunculkan kecemasan massal dan praktik tidak jujuran. Dunia pendidikan tidak boleh dibangun dari kondisi seperti ini dengan alasan agar siswa rajin belajar. Maka mengganti sistem UN dengan sistem yang baru adalah suatu keniscayaan. Pada video kali ini, saya akan bercerita satu alasan lain munculnya KM. Literasi membaca jauh mana kompetensi siswa-siswi kita. Satu alasan lain munculnya AKM adalah rendahnya kompetensi literasi siswa Indonesia. Hal ini mengacu pada survei PISA yang digelar oleh OECD pada tahun 2000 hingga 2018. Selama rentang 18 tahun tersebut, kompetensi literasi siswa Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan. Bahkan peringkat Indonesia tidak pernah keluar dari urutan ke-10 terbawah dibandingkan dengan negara-negara lain yang disurvei. Mari kita fokus ke salah satu literasi yang disurvei oleh PISA, yaitu literasi membaca. Mengapa? Karena literasi membaca merupakan dasar bagi kompetensi literasi yang lainnya. Ada beberapa fakta mengenai kompetensi literasi membaca siswa Indonesia pada PISA 2018. Pertama, skor literasi membaca siswa Indonesia pada tahun 2018 sama dengan skor literasi membaca siswa Indonesia pada tahun 2000, yaitu 371. Artinya, skor literasi membaca siswa Indonesia stagnan. Artinya, itu sebuah kemunduran. Pastinya kan semakin bertambah tahun skornya meningkat. Lah ini enggak. Kedua, 7 dari 10 siswa Indonesia berusia 15 tahun tingkat literasi membacanya masih di bawah minimal. Mereka hanya mampu mengidentifikasi informasi rutin dari teks pendek serta prosedur sederhana. Ketiga, 1 dari 3 siswa Indonesia hanya sekali atau bahkan tidak pernah diberikan tugas membaca teks yang berisi diagram atau peta serta teks berbasis digital. Artinya, guru lebih sering memberikan tugas kepada siswa berupa teks tertulis dan jarang menggunakan diagram, peta, atau teks berbasis digital. Akibatnya, saat ada tes tentang peta perairan Indonesia, hanya 1 dari 30 siswa Indonesia yang bisa menjawab soal tersebut dengan benar. Pertanyaannya, mengapa hal ini terjadi dan terus berulang? Pertanyaan ini sebaiknya kita refleksikan pada praktik pembelajaran di ruang-ruang kelas sekolah kita. Apakah praktik belajar mengajar di kelas-kelas sekolah kita sudah menumbuh kembangkan kompetensi literasi siswa kita? Jangan-jangan belum. Masa genting tumbuh kembang seorang anak dalam literasi membaca adalah saat dia duduk di bangku SD kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Mereka seharusnya juga belajar memahami isi bacaan, mengkritisi maksud dan gagasan penulisnya, serta mengeksplorasi lebih jauh pengetahuan yang tengah mereka pelajari. Ciri anak-anak yang memiliki kompetensi literasi membaca yang baik di masa ini yaitu anak yang rajin membaca berbagai sumber bacaan, rajin bertanya, dan senang mengomentari berbagai hal. Sebaliknya, kegagalan menumbuhkan literasi membaca di masa ini tampak dari anak yang malas membaca, tidak kritis berpikir, dan asal komentar. Di usia dewasa, mereka kesulitan membedakan antara fakta, opini, dan hoax. Balik ke PISA. Soal-soal yang diujikan dalam PISA itu terkait dengan keterampilan berpikir dan kontekstualisasi. Soal-soal PISA menguji kemampuan siswa dalam mengkritisi dan memahami bacaan dan memanfaatkan materi pelajaran untuk menyelesaikan persoalan kehidupan siswa sehari-hari. Beda sekali dengan soal-soal UN yang mengandalkan hafalan dan penguasaan materi. Tipe soal PISA ini akan diadopsi dalam asesmen kompetensi minimum. Oleh karena itu,
Pembelajaran yang disiapkan untuk menghadapi AKM pada 2021 menekankan pada pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Siswa diberi bekal kompetensi, bukan penguasaan materi. Masih ingat analogi kail dan pancing pada video saya sebelumnya kan? Perubahan orientasi pembelajaran ini membutuhkan komitmen pemerintah daerah selaku pengelola satuan pendidikan. Kapasitas guru harus disiapkan, karena untuk membekali keterampilan literasi kepada siswa dibutuhkan guru-guru yang memiliki keterampilan literasi juga. Ingat, keteladanan nomor 1 di dunia pendidikan. Dunia sudah jauh berubah, termasuk dunia pendidikan kita. Problemnya, masih banyak di antara kita yang tidak mau berubah. Apakah itu termasuk Anda?